Pada masa Hindia Belanda, bupati disebut dengan Regen. Tapi sebenarnya, tradisi kepemimpinan bupati telah ada sebelum zaman Hindia Belanda. Tepatnya pada masa Kesultanan Mataram, yang saat itu sedang dipimpin oleh Sultan Agung. Pada masa itu, banyak kerajaan Hindu-Buddha yang runtuh. Contohnya adalah Kerajaan Galuh dan Kerajaan Pajajaran. Lalu satu persatu wilayah bekas kerajaan tersebut menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Salah satunya adalah Kerajaan Sumedang Larang. Tetapi pada tahun 1620, raja dari Kerajaan Sumedang Larang ini takut akan ekspansi Kesultanan Mataram yang saat itu dipimpin oleh Sultan Agung. Maka dia secara sukarela menyatakan diri untuk takluk kepada Sultan Agung. Sehingga pada tahun 1620, wilayah Sumedang Larang ada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram. Sehingga wilayah Sumedang Larang tidak menjadi kerajaan yang merdeka, tetapi menjadi kabupaten bawahan dari Kesultanan Mataram. Dan Raden Suryadiwangsa yang awalnya menjadi raja di Kerajaan Sumedang Larang menjadi adipati atau bupati. Maka dari itu, adipati atau bupati pertama di Priangan yaitu Raden Suryadiwangsa yang bergelar Adipati Rangga Gempol I yang merupakan bawahan dari Kesultanan Mataram. Pada tahun 1677 sampai 1705, secara bertahap, wilayah Priangan diserahkan kepada VOC. Dikarenakan Mataram meminta bantuan kepada VOC untuk menyerang pemberontak dari Madura. Sebagai imbalannya, Mataram harus memberikan wilayah Priangan kepada VOC. Maka secara otomatis, bupati-bupati Priangan tunduk kepada VOC, bukan lagi kepada Mataram. Walaupun tetap diangkat secara turun-temurun, namun bupati-bupati Priangan kini harus tunduk kepada penguasa VOC. Kemudian, pada tahun 1808, pemerintah Hindia Belanda mulai berkuasa karena VOC bangkrut. Wilayah-wilayah yang semula dikuasai oleh VOC sekarang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian Herman Willem Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur atau provinsi. Nah, di wilayah Priangan ini sendiri terdapat satu prefektur yang terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, Cianjur, Sumedang, dan Tarakan Muncang. Dan itu semua disebut dengan Trianger Prefekturregenstaten. Dalam kehidupan sosial masyarakat di bumi, bupati dan ulama memiliki kedudukan relatif sama. Bupati sebagai pemimpin tradisional secara umum dan ulama pemimpin tradisional dalam kegiatan agama Islam. Dengan kata lain, bupati dan ulama sama-sama elit pribumi yang dekat dengan rakyat. Bupati dan ulama sama-sama mendapatkan tekanan atau kekangan dari pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial terus-menerus membatasi atau mengurangi kekuasaan bupati. Ulama dalam kegiatan di bidang agama juga diawasi. Hubungan antara bupati dengan ulama birokrat terkait dengan kebijakan pemerintah kolonial dan kebijakan serta peranan bupati dalam kegiatan agama Islam. Semula, pemerintah kolonial bersikap netral terhadap kegiatan agama. Namun, kemudian sikap pemerintah itu berubah. Tahun 1825 sampai 1859, pemerintah kolonial mengeluarkan berbagai ordonasi yang prinsipnya bertujuan membatasi ruang gerak umat Islam, dan pemerintah kolonial makin campur tangan dalam masalah agama Islam. Misalnya, ordonasi yang mengatur masalah ibadah haji lebih ketat dari sebelumnya.
Pada masa Thomas Stanford Raffles tahun 1811 sampai 1816, kekuasaan bupati kehilangan banyak peran karena Raffles membuat administrasi yang lebih profesional. Pada masa ini, bupati dilarang mengambil langsung pajak dari rakyat, tetapi mereka digaji oleh pemerintah. Lalu sistem prefektur ini diubah menjadi sistem keresidenan, di mana Priangan disebut dengan Keresidenan Priangan dengan ibu kotanya Cianjur lalu dipindah ke Bandung. Pada masa itu, terdapat 5 kabupaten di dalam Keresidenan Priangan, yaitu Cianjur, Bandung, Sumedang, Parakan Muncang, dan Sukapura yang menjadi cikal bakal Tasikmalaya. Selain Priangan, di Jawa Barat juga terdapat keresidenan lain, seperti Keresidenan Batavia, Bogor, Karawang, dan Cirebon. Setelah masa Raffles, kepemimpinan beralih kepada Van den Bosch. Pada masa ini, kekuasaan bupati dikembalikan lagi. Sistem feodalisme ala-ala bupati dikembalikan kembali. Lalu, bupati juga mulai mengambil kembali pajak-pajak dari rakyat. Tugas bupati pada masa Van den Bosch adalah untuk melakukan sistem tanam paksa atau kultursel. Tetapi konsekuensinya para bupati itu harus turut kepada Van den Bosch dalam melakukan tanam paksa yang mulai dilaksanakan pada tahun 1830. Maka merebaklah penindasan-penindasan terhadap rakyat, karena di satu sisi bupati itu adalah pemimpin daerah, tetapi di sisi lain bupati harus tunduk kepada pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga dalam pengaplikasiannya, bupati mengambil pajak 2 kali lipat dari rakyat, karena pajak tersebut harus diberikan kepada pemerintah dan dipakai untuk bupati sendiri. Kemudian baru pada tahun 1926, menjelang berakhirnya masa Hindia Belanda di Indonesia, dibentuk secara resmi Provinsi West Java atau Jawa Barat, yang terdiri dari 5 keresidenan, yaitu Priangan, Karawang, Bogor, Batavia, dan Banten, dan terdiri dari 6 kota praja atau kota madya. Nah, mulailah pada masa ini bupati diangkat oleh pemerintah, bukan turun-temurun. Hubungan bupati dengan ulama terjadi pula dalam acara tertentu, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam acara itu, ulama khususnya kepala penghulu dan penghulu mengiringi bupati pergi ke Masjid Agung. Perlu dikemukakan waktu itu ada bupati yang keagamaannya cukup kuat. Contohnya, Bupati Karawang, R.A.A. Suryawanata, selalu membaca salawat sehingga masyarakat menjulukinya dalam salawat. Bupati Sumedang, P. Sutiatmaja, mendapat julukan Pangeran Mekah karena ia menunaikan ibadah haji dan meninggal di Mekah. Bupati Bandung, R.A.A. Wiranata Kusuma V, menunaikan ibadah haji dan memukim di Mekah cukup lama untuk memperdalam pengetahuannya mengenai agama Islam. Ia mendapatkan julukan dalam haji dan Bupati Nyantri. Bupati ini juga kreatif menuangkan pemikirannya terkait dengan agama Islam dalam bentuk tulisan. Kemudian posisi seorang ulama. Nah, ulama ini menarik. Kalau pada masa Hindia Belanda, ulama itu pecah menjadi 2 kubu besar. Ada ulama yang merdeka, ulama yang otonom, yang hidup sendirilah tanpa ada kaitannya dengan pemerintah Hindia Belanda, yang sehari-harinya ya ngurus rakyat, ngurus pesantren, mengembangkan institusi pendidikan di kampung-kampung. Ulama-ulama seperti itu, ulama-ulama merdeka, bahkan ada ya di antara mereka yang justru memusuhi Belanda. Seperti yang terjadi di Banten itu 1880, pemberontakan petani Banten yang ditulis oleh Profesor Sartono Kartodirjo. Itu kan sebenarnya yang melakukan pemberontakan adalah para ulama tarekat ya, yang menggerakkan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah bersama para petani. Mereka melakukan pemberontakan
kepada pemerintah. Nah, ada kelompok ulama yang seperti itu, yang otonom atau yang mandiri, yang bahkan sebagian menjadi musuh Belanda. Ada lagi sekelompok ulama yang menjadi pegawai pemerintah. Ada pegawai pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini kelompok ini biasanya adalah ulama-ulama yang dihimpun dalam sebuah lembaga bikinan bupati-bupati, yang mana bupati-bupati itu juga diperintah oleh pemerintah Hindia Belanda. Seperti misalnya pada tahun 1882 pemerintah Hindia Belanda itu mengeluarkan semacam aturan ya, untuk membentuk namanya Pristrad. Pristrad itu apa? Pristrad itu lembaga, kalau kayak sekarang pengadilan agama ya, atau MUI atau majelis ulama lah gitu ya, yang mana nanti ulama-ulamanya dipilih kemudian digaji oleh pemerintah. Tentu ulama-ulama seperti ini juga dilema mereka. Satu sisi harus mementingkan kemaslahatan umat, tapi di sisi lain mereka juga harus tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda. Nah, jadi itu ada kelompok ulama yang tergabung dalam Pristrad. Pristrad itu yaitu kayak MUI gitu. Selain Pristrad, istilah lain adalah Rad Igama, atau bahasa kitanya disebut penghulu waktu itu. Kelompok-kelompok ulama penghulu disebutnya. Nah, ini Pristrad ini di SK-kan, ada SK-nya oleh pemerintah Belanda, yaitu melalui Stadsblad nomor 152 tahun 1882. Nah, pada perkembangannya ulama-ulama seperti ini nanti banyak ribut, banyak konflik dengan ulama-ulama yang bebas tadi, ulama-ulama yang berotonom tadi. Gitu, banyak mengalami perdebatan dan sebagainya. Seperti nanti ya memasuki tahun 30-an, memasuki atau semenjak munculnya berbagai organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Harekat Islam itu, setelah tahun 1900-an itu kelompok ulama penghulu itu atau kelompok ulama Pristrad atau kelompok ulama Rad Igama itu banyak konflik ya. Salah satunya misalkan konflik dengan ulama-ulama NU di Tasikmalaya. Nah, itu ada tuh ulama NU yang konflik dengan kelompok penghulu. Yang jadi masalah waktu itu adalah karena ulama-ulama di Tasikmalaya waktu itu, ulama-ulama NU di Tasikmalaya tahun 30-an itu merasa bahwa yang berhak mengurus masyarakat itu ya ulama-ulama NU. Sementara ulama-ulama penghulu itu kan ulama-ulama pemerintah gitu, yang kadang bekerja untuk pemerintah. Juga pernah di daerah lain di luar Jawa Barat ada konflik dengan Muhammadiyah, juga pernah konflik ulama-ulama penghulu itu. Dengan Syarikat Islam juga beberapa kali terjadi konflik. Nah, jadi ada sebagian ulama yang gabung terhadap penghulu itu atau ada di bawah kendali Hindia Belanda. Nah, jadi seperti itu kedudukan ulama pada masa Hindia Belanda itu terbagi dua. Ada yang bebas, bahkan ada yang melawan. Nah, ada yang menjadi bawahan ulama. Nah, tetapi selain itu orang-orang penghulu juga meskipun menjadi anggota atau menjadi bawahan pemerintah Hindia Belanda, tetapi juga kerap dirugikan juga sebenarnya. Ya, banyak undang-undang yang merugikan ya, bukannya didukung tapi juga banyak yang merugikan. Seperti misalkan tahun 1938 itu peraturan dan perundang-undangan tentang perkawinan itu mau diurus oleh pengadilan negeri, bukan oleh pengadilan agama, sehingga akhirnya orang-orang di kelompok pengadilan agama menjadi dirugikan. Kan seharusnya perkawinan itu diurus oleh penghulu, oleh pengadilan agama, yang waktu itu juga menjadi bawahannya Belanda. Nah, tetapi tahun 38 ada ordonansi atau peraturan pemerintah yang akan melibatkan jadi pengadilan umum untuk mengurusi perkawinan. Nah, sehingga hukum perkawinan dan hukum waris itu sudah tidak lagi ditangani oleh pengadilan agama. Akhirnya sebuah kerugian bagi ulama-ulama penghulu ini gitu.